Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fisika modern. Ya, sebelumnya kita sudah ada satu video tentang fisika modern, yaitu tentang relativitas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke efek fotolistrik. Oke. Nah, sebelum kita fokus ke efek fotolistrik, ya, kita bahas dulu sedikit pembukaannya. Nah, efek fotolistrik ini sebenarnya pembahasan fisika modern bagian dualisme gelombang dan partikel, ya. Nah, teman-teman, dalam fisika gelombang dan partikel itu sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Ya, kalau partikel ciri-cirinya adalah dia memiliki massa. Sementara gelombang itu tidak punya massa. Kita nggak bisa mengukur berapa massa gelombang, ya. Jadi kita misalnya gelombang itu ada gelombang bunyi, ada gelombang cahaya. Kita nggak bisa menimbang gelombang bunyi itu berapa massanya, nggak bisa. Jadi partikel itu punya massa, gelombang nggak punya massa. Itu salah satunya, ya. Kemudian gelombang itu punya panjang gelombang, ya, lambda, punya panjang gelombang dia. Nah, sementara partikel tentu tidak punya panjang gelombang. Yang namanya partikel ya mana punya panjang gelombang, ya kan? Ketika partikelnya bergerak ya dia punya massa dan seterusnya. Nah, jadi dua hal ini sesuatu yang sangat berbeda. Kalau partikel itu ya massa, dia terdiri misalnya batu gitu ya, manusia, bumi dan seterusnya, itu sebuah benda bermassa itu ya punya massa, dia terbuat dari atom, terbuat dari elektron, dari proton gitu ya. Sementara gelombang dia tidak terbuat dari atom. Ya, gelombang itu dia membawa energi benar gitu ya. Sementara partikel ketika bergerak dia juga akan punya energi. Jadi gelombang ini punya energi, partikel juga bisa punya energi gitu ya. Nah, dalam hal ini mereka sepakat sama-sama punya energi ya. Cuman kalau gelombang membawa energinya dalam bentuk energi gelombang, bisa energi cahaya, energi bunyi ya, dalam bentuk frekuensi nanti ya. Energi gelombang itu dipengaruhi oleh frekuensi dan seterusnya. Kalau partikel energinya bisa dipengaruhi oleh massa juga dan kecepatan ya. Nah, kemudian karena gelombang dan partikel ini sesuatu yang sangat berbeda, ini di fisika klasik. Nah, di fisika modern ternyata ditemukan suatu sifat di mana ada fenomena dualisme gelombang partikel. Jadi gelombang ternyata bisa bersifat sebagai partikel, sebaliknya partikel bisa bersifat sebagai gelombang, ya. Nah, kita tidak akan terlalu lama membahas hal ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah dibahas di sekolah nantinya. Nah, intinya apa? Efek fotolistrik ini adalah bukti bahwa gelombang bersifat sebagai partikel. Jadi efek fotolistrik ini adalah bukti gelombang bersifat sebagai nanti partikel. Nanti kalau teman-teman ingin bukti partikel bersifat sebagai gelombang, itu ada panjang gelombang de Broglie ya. Jadi suatu partikel itu bisa punya panjang gelombang. Ya, kemudian ada materi-materi lain di dualisme gelombang partikel ini seperti nanti efek Compton gitu ya, atau difraksi elektron ya. Oke, jadi kita hari ini fokus dulu ke efek fotolistrik untuk dualisme gelombang partikel. Nah, seperti yang kita udah bahas tadi, efek fotolistrik ini adalah bukti bahwa gelombang bersifat sebagai partikel. Oke. Nah, sekarang teman-teman, dari namanya fotolistrik ya, efek fotolistrik. Asal katanya adalah fotolistrik ya, foton dan listrik. Foto itu artinya foton, listrik itu artinya ya listrik ya, elektron. Kita udah belajar listrik ya. Teman-teman pasti udah belajar listrik di semester yang lalu ya. Kalau udah belajar efek fotolistrik pasti udah belajar listrik dan magnet di bab sebelumnya gitu ya. Nah, jadi efek fotolistrik ini asal katanya yaitu foton dan listrik. Oke. Foton itu adalah partikel cahaya. Nah, di sini teman-teman ada yang unik dari namanya. Partikel ya partikel gitu ya. Cahaya itu sebenarnya gelombang, ya kan? Gelombang itu bisa gelombang cahaya, gelombang bunyi. Nah, foton ini adalah partikelnya cahaya. Jadi kalau di fisika klasik ini nggak akan bisa ada hal seperti ini. Karena fisika klasik itu gelombang dan partikel itu sesuatu yang berbeda.
Nah, sementara di fisika modern cahaya itu gelombang, tapi gelombang itu punya partikel, ya. Gelombang cahaya memiliki partikel yang dinamakan foton gitu ya. Jadi partikel cahaya. Jadi partikelnya gelombang. Nah, kalau di fisika klasik ini nggak akan bisa ada hal yang seperti ini. Ini cuma ada di fisika modern gitu ya. Jadi fisika modern ini membuktikan bahwa cahaya ini ternyata terbuat dari suatu partikel kecil yang disebut dengan foton gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh teman-teman, sebelum belajar efek fotolistrik ini ya, ada yang namanya energi foton ya. Kita bahas dulu di sini energi foton. Nah, energi foton kita simbolkan dengan E, rumusnya adalah N kali H kali F. Oke. Di mana N adalah jumlah fotonnya. Jadi kalau fotonnya cuma satu, ya udah N-nya 1. Rumusnya menjadi H kali F gitu ya. Kemudian H ini adalah nanti tetapan Planck ya. Nah, ini tetapan Planck, nilainya 6,62 sekian gitu ya. Ada yang genapkan 6,63, ada yang cuma 6,6. Nanti tergantung soal aja. Ya, sekitar 6,6 lah kalau teman-teman mau hafal. 6,62 boleh, kali 10 pangkat min 34 joule second ya. Ini tetapan Planck. Nggak usah dihafal-hafal kali lah ya. Kemudian F ini adalah frekuensi cahayanya ya, tentu dalam Hz, Hertz. Kemudian teman-teman, tentu dalam bab gelombang sebelumnya teman-teman pasti udah belajar ya. Jadi ada rumus V sama dengan lambda kali F ya. Nah, karena kita gelombangnya ini gelombang cahaya, maka kecepatan yang kita gunakan adalah kecepatan cahaya, yaitu C ya. Sama seperti di bab relativitas sebelumnya, C itu 3 kali 10 pangkat 8. C sama dengan lambda kali F, sehingga F sama dengan C per lambda. Nah, dari rumus ini teman-teman, C per lambda, kita bisa menuliskan rumus yang lain energi selain NHF, bisa juga N kali H kali C per lambda ya. Jadi ini adalah dua bentuk rumus energi foton atau energi dari partikel cahaya, NHF atau NHC per lambda. Oke. Kemudian listrik ya. Listrik itu ukurannya kita udah pernah belajar, yaitu arus listrik atau tegangan listrik ya. Jadi dalam ampere atau dalam volt ya. Jadi sekarang yang kita akan bahas adalah teman-teman efek fotolistrik. Nah, dari namanya sebenarnya kita akan mengubah foton menjadi listrik ya. Jadi dari namanya kita akan mengubah cahaya atau dalam kurung foton kita ubah menjadi listrik. Jadi kalau kita lihat besarannya, nanti kita akan mengubah frekuensi atau mengubah panjang gelombang atau mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, energi listrik itu ukurannya adalah arus ya atau tegangan listrik. Nah, jadi yang akan kita cari nantinya adalah berapa volt listrik yang dihasilkan, atau berapa energi listrik yang dihasilkan, atau berapa arus listrik yang dihasilkan. Ya, kita harus ujungnya bisa dapat persamaan itu dari yang diketahui berapa energi cahaya yang diberikan, atau dari berapa frekuensi cahaya yang diberikan, atau berapa panjang gelombang cahaya yang diberikan. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi yang diketahui nanti variabel cahaya, tapi yang ditanyakan malah variabel listrik. Nah, jadi kalau ada soal-soal seperti itu udah pasti efek fotolistrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, efek fotolistrik ini terjadi contohnya itu pada panel ya, pada panel surya atau sering disebut dengan solar cell gitu ya. Jadi panel surya itu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, mekanisme kerjanya adalah menggunakan atau mekanisme cara kerja dari panel surya itu bisa dijelaskan oleh efek fotolistrik ini teman-teman. Oke, nah itu sebagai pembukaannya teman-teman. Jadi kita mempelajari efek fotolistrik ini, kita mempelajari bagaimana prosesnya suatu cahaya berubah menjadi listrik ya. Cahaya itu nanti ukurannya frekuensi dan panjang gelombang. Listrik itu ukurannya arus dan tegangan. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita buat skemanya ya. Skema efek fotolistrik. Anggap aja di sini ada suatu plat ya, suatu plat sejajar ya, ini solar cell-nya teman-teman. Jadi ada kutub positif dan negatif lah intinya ya.
anoda katoda lah ini ya. Jadi di dalam plat ini nanti tentu ada muatan-muatan negatif gitu ya. Jadi intinya gini. Jadi di dalam plat ini ya tentu ada atom gitu ya. Kita buat gini lah. Nah, ini plat sejajarnya, ini sebenarnya panel suryanya teman-teman. Kemudian kita buat warna merah aja gitu ya. Jadi ini ada foton. Ya, jadi ada cahaya ya, cahaya yang mengenai plat logamnya ya, plat panel suryanya. Nah, kita anggap yang datangnya itu satu partikel cahayanya ya. Kita tinjau dulu, ini anggap aja satu partikel foton. Nah, partikel foton ini teman-teman, seperti kita bilang tadi, ini membawa energi sebesar E. Oke. Energi dari foton ini kemudian masuk ke dalam logam. Nah, di dalam logam ini teman-teman, tentu ada elektron-elektron gitu ya. Ada elektron-elektron yang tentunya terikat ke atom gitu ya. Ada yang bebas, ada yang terikat ke atom. Intinya, elektron ini kekurung di dalam logam. Nah, energi dari foton itu nanti diserap oleh elektron. Setelah diserap, elektronnya ini bisa keluar dengan syarat ya, elektronnya itu punya energi yang lebih besar dari W gitu ya. Nah, setelah keluar, elektronnya sudah di luar. Kalau energi dari foton ini masih ada sisa, maka elektronnya ini akan bergerak. Karena bergerak, maka kaitannya ke energi kinetik. Kalau kita buat rumusnya, jadi energi foton berubah menjadi W ditambah EK. Oke, ini persamaan dasarnya dulu teman-teman. Jadi kalau kita bilang energi foton digunakan untuk membebaskan diri, yaitu energi W. W itu adalah energi untuk membebaskan diri. Ya, kemudian kalau ada sisa, energinya digunakan untuk bergerak ke plat yang satunya. Nah, secara ilmu listrik, kalau kita punya muatan negatif yang bergerak ke kanan, sama seperti kita punya muatan positif yang bergerak ke kiri. Kalau kita punya muatan positif yang bergerak ke kiri, berarti kita udah mendapatkan arus listrik. Ingat ya, arus listrik itu adalah gerak muatan positif. Jadi sama aja untuk mendapatkan listrik itu. Nah, jadi sama aja ya, untuk mendapatkan listrik kita bisa menggerakkan muatan positif atau negatif. Tentu yang paling mudah digerakkan ya muatan negatif karena dia lebih ringan ya. Nah, intinya ketika kita mendapatkan elektron yang bergerak, udah otomatis kita dapat listrik. Oke, nah jadi intinya begini teman-teman ya. E-nya ini adalah energi foton, gitu ya. W-nya adalah disebut energi. Oh, ini saya lupa tadi. Bentar, kita tulis dulu ya. Biar nggak tanggung. Ini adalah energi dari foton. W-nya adalah energi untuk membebaskan diri dari logam, disebut energi ambang. Ya, atau sering juga disebut nanti fungsi kerja logam. Nah, fungsi kerja logam ini adalah, atau energi ambang itu adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh elektron untuk membebaskan diri. Kalau EK ini adalah tentu energi kinetik ya. Energi kinetik foto elektron. Nah, di sini disebut fotoelektron ya. Jadi yang ini itu disebut fotoelektron. Kenapa disebut fotoelektron? Karena dia adalah suatu elektron yang keluar akibat foton. Oke? Akibat adanya foton tadi. Jadi disebut fotoelektron. Atau energi kinetik elektron juga boleh ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, energi dari foton ini digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk membebaskan elektron, yang kedua adalah untuk bergerak jika masih sisa. Nah, artinya apa? Kalau kita buat di sini, kalau E nanti lebih kecil atau sama dengan W. Ya, atau lebih kecil dulu lah ya. E lebih kecil dari W. Ini artinya apa? Elektron, atau kita buat lambang aja ya, elektron itu kita anggap muatan negatif. Elektron ini tidak keluar. Oke. Kalau E sama dengan W, ini elektronnya keluar ya. Elektron keluar. Tapi setelah keluar,
energinya itu nggak ada sisa. Jadi elektronnya nggak akan bergerak. Energi elektronnya keluar tapi nggak ada gerakan lagi. Nah, jadi kalau yang pertama tadi E lebih kecil dari W, elektronnya tidak keluar, berarti arusnya 0, arus listriknya masih 0. Yang kedua, elektronnya keluar tapi nggak ada sisa untuk bergerak. Karena nggak bergerak, arusnya juga 0. Jadi nggak akan ada arus listrik, maka kita nggak dapat listrik. Nah, yang membuat kita bisa menghasilkan listrik kalau E lebih besar dari W, ya. Ini elektronnya keluar, ya, dan arusnya tidak 0, artinya arusnya ada. Jadi keadaan yang membuat kita bisa mendapatkan listrik itu cuma keadaan yang ketiga. Jadi syarat untuk kita bisa mendapatkan listrik adalah fotonnya memiliki energi yang lebih besar dari energi ambang atau energi minimal untuk mengeluarkan elektron. Oke. Nah, lebih lanjut teman-teman, kita breakdown rumus yang ini ya, set kemari. Nah, kita breakdown E itu tadi energi foton, rumusnya bisa kita ganti kalau satu fotonnya H kali F. Kemudian energi ambang teman-teman bisa di breakdown menjadi H kali F0. EK-nya kita biarin EK aja dulu teman-teman, karena seringnya ditanyanya energi kinetik ya. Nah, F0 ini ya, F dengan F0 ini kalau kita beri nama teman-teman, atau nanti aja lah, namanya di sini aja ya. F-nya ini adalah frekuensi dari foton. Kemudian F0 ini tentu frekuensi ambang logam. Jadi HF0 ini berasal dari W tadi teman-teman ya. W itu adalah energi ambang, energi minimal untuk ngeluarin elektron. Nah, di breakdown menjadi H kali F ya. Jadi energi ambang ini rumusnya ngikut energi foton sebenarnya. H kali F0. Nah, F0 ini definisinya adalah frekuensi ambang logam, yaitu frekuensi minimal untuk ngeluarin elektron. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini teman-teman, rumusnya dalam bentuk EK sama dengan H dalam kurung F kurang F0, ya kan, dibolak-balik aja. Artinya apa? Energi kinetik ini akan ada kalau frekuensi fotonnya lebih besar dari frekuensi ambang, baru energi kinetiknya ada. Kalau energi kinetik ada, maka kita akan mendapatkan listrik. Oke. Nah, energi kinetik ini tentu teman-teman biasanya bisa ini kita save dulu rumusnya ya. Jadi kalau ditanyanya nanti EK bisa pakai ini teman-teman. Ya. Atau tentu ini bisa jadi begini teman-teman rumusnya ya. Jadi kan kita tahu tadi F itu kan C per lambda ya. Maka kita bisa buat di sini EK sama dengan HC ya dalam kurung 1 per lambda kurang 1 per lambda 0. Nah, lagi-lagi lambda itu adalah nanti panjang gelombang dari foton atau panjang gelombang cahaya, sementara lambda 0 ya. Lambda 0 itu adalah panjang gelombang ambang. Ya. Nah, karena ini rumusnya 1/, teman-teman, maka panjang gelombang maksimal yang bisa membuat elektron keluar ya. Jadi artinya kalau frekuensi tadi ya, kalau frekuensi tadi, frekuensi harus lebih besar dari frekuensi F0 ya, agar elektron bisa keluar. Tapi kalau panjang gelombang terbalik teman-teman ya, panjang gelombang itu terbalik, kita buat warna biru. Lambda harus lebih kecil dari lambda 0 gitu. Jadi biar mendapatkan hasil yang sama, elektron keluar gitu ya. Karena rumusnya 1/. Ya udah. Kemudian EK kalau kita breakdown tentu rumusnya setengah mv² sama dengan hal yang sama, bisa H F kurang F0 atau HC 1 per lambda kurang 1 per lambda 0. Tapi EK ini jarang diubah ke sini teman-teman. Kalau misalnya dalam soal nanti ditanya berapa sih kecepatan dari elektron yang keluar ini tadi. Jadi elektron yang keluar tuh punya kecepatan. Berapa kecepatannya? Maka bisa EK-nya teman-teman ganti menjadi setengah mv². M-nya nanti tentu massa elektron. Ya. Tapi seringnya yang ditanyakan seperti yang saya katakan di awal tadi. Ketika kita membahas efek fotolistrik, itu adalah kita membahas cahaya berubah menjadi kalau nggak arus, volt, tegangan listrik gitu ya.
maka EK-nya ini nanti teman-teman diubah ya, bukan menjadi setengah MV kuadrat. EK-nya diubah menjadi EP, teman-teman. Kita buat di sini EK bisa berubah menjadi EP. EP-nya tentu EP listrik. Nah, energi potensial listrik rumusnya Q kali delta V, teman-teman, atau Q kali V. Ya, kita buat Q kali V aja. Q kali V. Gitu ya. V-nya tentu sebenarnya delta V ya. Delta V itu adalah beda potensial antara dua plat itu tadi. Maka di sini EK-nya seringnya diganti menjadi Q kali V sama dengan HF kurang F0. Nah, ini V besar ya, teman-teman. Kalau yang setengah MV kuadrat itu V kecil. V besar ini tentu volt gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan berapa volt listrik yang dihasilkan dari frekuensi cahaya dan frekuensi ambang yang nanti diketahui. Q-nya di sini sama dengan muatan elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, tentu elektron itu sebenarnya ada tanda negatif, tapi untuk perhitungan kita nggak memasukkan tanda negatif gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah persamaan yang kita akan gunakan untuk mencari berapa volt listrik yang dihasilkan atau berapa energi kinetik yang dihasilkan. Oke. Kita lihat beberapa contoh soal untuk efek fotolistrik. Oke, definisi dari fungsi kerja logam dari efek fotolistrik ya, manfaat bukan kemampuan logam ya. Jadi ini kita coret yang salah, ini salah. C, energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi atom logam. Simpan dulu. Energi yang diperlukan elektron untuk lepas. Nah, yang betul itu yang D, teman-teman. Ya, yang betulnya yang D. Ya, jadi energi yang diperlukan elektron untuk bisa lepas dari logam, bukan mengeksitasi atom logam. Ya, tapi membuat elektron itu terlepas dari logamnya, keluar dari logam. Yang I udah pasti salah. Oke. Selanjutnya definisi frekuensi ambang. Nah, frekuensi maksimum bukan frekuensi minimum foton yang datang, bukan fotonnya ya, tapi frekuensi logamnya. Frekuensi maksimum untuk menghasilkan fotoelektron, frekuensi minimum untuk menghasilkan fotoelektron. Yang D jawabannya, teman-teman. Jadi frekuensi ambang itu frekuensi minimal untuk melepaskan elektron. Jadi frekuensi minimal untuk menghasilkan fotoelektron ya. Kemudian soal selanjutnya, pada efek fotolistrik bila intensitas cahaya penyinaran diperbesar, maka energi kinetik elektron makin besar, kecepatan elektron makin Ini logikanya gini, teman-teman. Kita tadi kan punya plat di sini ya. Plat, kemudian ada elektron yang datang. Nah, intensitas di sini, teman-teman, kita harus garis bawahi intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini maksudnya gini, teman-teman ya. Cahaya itu kan tadi cahaya ya. Ini kan termasuk gelombang ya, teman-teman. Gelombang itu ukurannya dua, teman-teman. Ada intensitas, ada frekuensi ya. Frekuensi ini nanti linear dengan panjang gelombang dia ya. Jadi frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, jadi logikanya sama. Intensitas ini adalah banyaknya, teman-teman. Jadi sama kayak hujan gerimis dengan hujan lebat. Itu dikatakan hujan lebat itu intensitas hujannya lebih besar. Oke. Jadi kalau intensitas cahayanya lebih besar, ini cahayanya nanti lebih terang. Oke. Kalau frekuensi cahayanya lebih besar, cahayanya bukan lebih terang, tapi memang cahayanya lebih kuat. Ya, lebih kuat atau warnanya berbeda. Jadi masih ingat ya, teman-teman, ketika teman-teman belajar tentang gelombang cahaya itu ada Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau. Nah, ini teman-teman dari kiri ke kanan frekuensinya itu makin besar. Jadi merah itu frekuensi kecil, makin ke kanan makin besar. Jadi frekuensi besar artinya warnanya berbeda. Jadi warna biru lebih besar frekuensinya dari hijau, hijau lebih besar dari kuning, dan seterusnya. Jadi frekuensi besar itu memang berbeda warnanya, warna yang lebih kuat energinya. Tapi kalau intensitas besar warnanya lebih terang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau cahaya intensitasnya besar artinya gini, teman-teman. Kalau tadi foton yang datang cuma satu, nah ini sekarang foton yang datang bisa dua. Nah ini foton dua buah ini intensitasnya lebih besar daripada foton yang satu. Jadi
konsepnya gini teman-teman ya, satu foton itu untuk satu elektron. Ini harus diingat betul-betul untuk efek fotolistrik. Jadi kalau yang datang satu foton, yang keluar satu elektron. Kalau yang datang dua foton, yang keluar juga dua elektron. Nah, jadi jelas teman-teman, kalau intensitas cahaya yang diperbesar, maka jumlah elektron yang keluar lebih besar. Jadi energi kinetik elektron bukan makin besar. Kalau kita mau memperbesar energi kinetik, maka kita harus memperkuat frekuensinya, memperkuat apa tadi? Cahaya yang datang. Ini ya rumusnya teman-teman ya tadi. Jadi kalau kita mau memperbesar energi kinetik ya, kita harus memperbesar frekuensi cahaya yang datang, baru EK-nya lebih besar. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini teman-teman, kita tulis di sini aja ya. Jadi nanti frekuensi cahaya itu nanti akan mempengaruhi energi kinetik elektron. Energi kinetik elektron itu akan mempengaruhi seberapa cepat elektron bergerak. Ya, seberapa cepat elektron bergerak itu akan mempengaruhi berapa volt listrik yang dihasilkan. Karena EK tadi bisa kita ubah menjadi dalam bentuk V, bisa kita dalam bentuk kecepatan ya. V kecepatan bisa kita ubah dalam bentuk V volt ya. Jadi EK bisa berubah menjadi kecepatan, bisa berubah menjadi volt tadi. Jadi frekuensi cahaya mempengaruhi energi kinetik, mempengaruhi kecepatan elektron yang keluar, mempengaruhi berapa volt listrik yang dihasilkan. Sementara kalau dalam soal nanti dia bilang intensitas cahaya, intensitas kalau tadi F-nya frekuensi, ini akan mempengaruhi jumlah elektron ya, jumlah elektron yang keluar. Jadi mempengaruhi kuantitasnya, banyaknya elektron yang keluar. Nah, jumlah elektron yang keluar ya, artinya kalau elektron yang keluar banyak, maka arusnya akan lebih besar. I-nya ini adalah ampere ya. Jadi ini adalah arus. Oke, jadi ingatnya gini teman-teman. I akan mempengaruhi I gitu ya. Tapi I yang kiri ini adalah intensitas, I yang kanan ini arus. F akan mempengaruhi V gitu ya. Jadi frekuensi cahaya mempengaruhi volt, intensitas cahaya mempengaruhi arus listrik. Nah, jadi intensitas cahaya penyinaran diperbesar, maka energi kinetik salah, kecepatan elektron lepas makin besar juga salah. Ya, ini kalau diperbesarnya frekuensi, makin banyak elektron yang terlepas, ini benar. Energi yang terserap logam semakin besar enggak. Energi yang diserap itu dia tetap, yaitu sebesar W tadi ya, sebesar energi ambang. Panas yang dihasilkan ini nggak ngaruh ke sini. Oke. Perhatikan beberapa faktor berikut. Frekuensi cahaya yang datang berarti F. Fungsi kerja logam itu W ya. Ingat fungsi kerja logam itu W atau energi ambang tadi ya. Intensitas cahaya I. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik. Nah, ingat tadi energi kinetik itu dipengaruhi dari frekuensi cahaya mempengaruhi energi kinetik. Oke, faktor mempengaruhi energi kinetik ya, frekuensi cahaya betul. Ya. Fungsi kerja logam betul nggak? Betul, fungsi kerja logam ya. Jadi satu benar, dua benar gitu ya. Dua juga benar gitu ya. Berarti jawabannya D teman-teman. Ya, karena ini tadi rumusnya ya. IK sama dengan energi. Kan tadi rumus aslinya gini teman-teman ya. E sama dengan W ditambah EK. Berarti EK sama dengan E kurang W ya. Kalau kita terjemahin lagi, kita breakdown lagi, H dalam kurung F kurang F0. Jadi yang mempengaruhi energi kinetik ini tentu energi cahayanya atau frekuensi cahayanya, tentu frekuensi ambang juga mempengaruhi ya. Kalau frekuensi ambangnya kecil, artinya logam, elektron yang ada di logam itu gampang keluar. Nah, kalau dia gampang keluar, maka sisanya tentu banyak ya. Maka jawaban yang lebih benarnya adalah yang delta. Kita lanjutkan, perhatikan beberapa faktor frekuensi cahaya yang datang ini harusnya frekuensi kerja, intensitas. Faktor mempengaruhi jumlah. Nah, jumlah fotoelektron cuma dipengaruhi oleh intensitas. Jadi jawabannya C teman-teman ya. Artinya kalau intensitas cahaya yang datangnya rame, cahaya yang datang rame, maka elektron yang keluar juga akan rame. Kalau elektron yang keluar rame, ya arusnya nanti akan besar. Oke, next. Peristiwa efek fotolistrik menunjukkan bahwa 1. Energi fotoelektron tak bergantung pada intensitas cahaya. Kita lihat lagi.
energi fotoelektron itu tidak bergantung pada intensitas. Ini benar. Karena energi kinetik itu nggak bergantungnya tadi pada dua hal ya. Energi kinetik bergantung pada frekuensi foton dengan energi ambang. Ya. Atau kalau kita buat dulu energi kinetik tadi bergantung pada energi dari foton bergantung pada energi ambang ya, energi ambang W ya, atau bergantung pada frekuensi foton dan frekuensi ambang. Oke, dia nggak ngaruh ke intensitas. Oke, sel fotolistrik selalu menghasilkan arus bila enggak lah. Ingat tadi kalau cahaya yang datang energinya ini lebih kecil dari energi ambang, maka tidak akan ada arus listrik yang dihasilkan. Jadi nggak selalu ya, selalu ini salah gitu ya. 3. Energi fotoelektron tergantung pada frekuensi cahaya yang menyinari. Ya benar ya. Jadi kalau cahaya menyinarinya kuat ya, frekuensi cahaya menyinarinya kuat, maka energinya jadi lebih besar ya. Jadi Meiji Kuhibinyo tadi disinari dengan cahaya merah dengan disinari dengan cahaya biru, itu pasti energinya lebih besar cahaya biru karena biru lebih besar frekuensinya. Sel fotolistrik banyak menghasilkan cahaya putih. Enggak ya. Sel fotolistrik ini dia bukan menghasilkan cahaya, tapi menghasilkan listrik menggunakan energi cahaya. Berarti 1 dan 3 jawabannya yang A. Perhatikan pernyataan berikut. Bla bla bla, kita langsung lihat pertanyaannya. Pernyataan yang benar, oke. 1. Elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut elektron foton. Elektron baca, oke, kita anggap betul ya. Ini elektron foto, harusnya nggak ada N ya. Kita simpan dulu lah. 2. Laju elektron yang terpancar tidak bergantung pada intensitas cahaya ya. Laju tidak bergantung pada intensitas cahaya. Benar gitu ya. Karena laju elektron V itu jadi dipengaruhi oleh berapa kuat foton yang datang. Ya, ingat ya teman-teman tadi ada foton yang datang, energi foton ya. Energi foton yang datang, kemudian elektronnya keluar, setelah keluar kalau energinya sisa baru gerak. Nah, geraknya ini, kecepatan ini bergantung dari energi, bukan bergantung dari intensitas. Kalau intensitas tadi foton yang datangnya rame, kalau rame elektron yang keluarnya rame ya. Jadi rame keluar itu nggak ngaruh ke laju gitu ya. Oke, yang 3, energi kinetik elektron yang terpancar, energi kinetik bergantung pada energi gelombang cahaya. Benar gitu ya. Untuk 4, untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam tidak bergantung pada frekuensi. Salah, bergantung pada frekuensi. Kalau frekuensinya cukup untuk mengeluarkan elektron ya ininya ada ya gitu. Jadi tidak bergantungnya salah. Berarti 1, 2 dan 3 gitu ya. Oke, tapi ini nggak ada jawaban 1, 2, 3. Kita baca lagi. Elektron yang terpancar pada efek fotolistrik disebut elektron. Oke, berarti kalau 2, 3 ada nggak? Oke. Berarti kita ambil yang C teman-teman ya. Karena ini dia disebut elektron foton, harusnya elektron foto gitu ya. Jadi satunya salah. Oke, jadi ini bukan salah ketik, memang sengaja disalahkan gitu ya. Jadi elektron yang keluar itu disebut elektron foto, bukan elektron foton. Karena foton itu sendiri adalah partikel cahaya. Oke, ini perhitungan. Permukaan logam tertentu memiliki fungsi kerja W ya. Fungsi kerjanya udah W, oke. Konstanta Planck H, maka energi maksimum fotoelektron yang dihasilkan oleh cahaya berfrekuensi V adalah, jadi V ini adalah frekuensi cahaya ya. Jadi energinya, energi kinetik yang dihasilkan itu tentu E kurang W tadi. Kita breakdown, E-nya diganti menjadi H kali F, tapi F-nya dibuat jadi V. Ya udah kita ikutin. Kurangin W. Ya udah, ini udah jawaban ya teman-teman. Berarti HV kurang W, jadi E jawabannya. Oke, jadi jawabannya yang E. HV kurang W. Jadi ingat ya teman-teman, rumus energi kinetik elektron fotoelektron ini tidak perlu dihafal ya. Teman-teman cuma perlu ingat ya, kalau ada energi cahaya E ya, energi cahayanya digunakan untuk dua hal. Yang pertama tadi mengeluarkan elektron berarti W, kemudian berarti untuk mengeluarkannya W, kemudian sisanya IK. Berarti teman-teman ingat E ini digunakan untuk W tambah IK. Sisanya tinggal bolak-balik aja. Oke, nah ini sama juga. Kita lihat ini perhitungan angka sekarang. Fungsi kerja aluminium adalah 2,3 eV. Nah, ini udah mulai
ke perhitungan ya teman-teman. Fungsi kerjanya 2,3 eV. Nah, eV ini adalah elektron volt teman-teman. Elektron volt. Nah, elektron volt ini adalah satuan energi. Ya, jadi satuan energi biasanya kita tahu joule ya. Tapi selain joule, untuk benda-benda atom seperti ini, elektron dan sebagainya, itu energinya sering dinyatakan dalam elektron volt. Nah, konversinya ini teman-teman udah diberikan ya. 1 elektron volt itu 1 kali muatan proton atau 1 kali muatan elektron joule. Jadi 1 elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 min 19. Ini tentu muatan elektron ya kan. Minusnya nggak usah ditaruh tapi joule gitu ya. Jadi gampang diingatnya. 1 elektron volt itu berapa joule sih? 1 kali muatan elektron. Oke, ini kalau kita mau tetap dalam elektron volt, biarin. Kalau kita mau jawabannya dalam joule, kita kaliin 1,6. Tapi jawabannya kita lihat ini dalam eV, jadi biarkan saja. Oke, cahaya dengan panjang gelombang. Jadi panjang gelombang cahaya, kenapa jadi merah? Jadi panjang gelombang cahaya ini nilainya 660 nanometer, berarti 660 kali 10 pangkat min 9 meter gitu ya. Akan mengeluarkan elektron foto dengan energi kinetik maksimum berapa? Di sini diberikan kecepatan cahaya dan tetapan Planck gitu ya. Jadi kita nggak perlu hafal. Jadi kita breakdown lagi EK. Tadi kan E kurang W. Nah, sampai sini kita lihat dulu W udah ada nih. Tapi dalam elektron volt ya kita biarin. E-nya nggak ada. Nah, E kita ganti rumusnya menjadi Hc per lambda. Ingat ya rumusnya tadi bisa H kali F, bisa Hc per lambda. Ya, tentu kita anggap fotonnya 1 biji karena yang ditanya ini juga 1 buah elektron. Dikurang W. Nah, masalahnya di sini teman-teman sedikit. Ya, kalau kita gunakan H-nya ini tetapan Planck, coba lihat 6,6 kali 10 min 34 joule. C-nya juga meter per second, lambdanya juga adalah meter, maka kita akan mendapatkan nilai yang E ini itu dalam joule, sementara W yang diketahui dalam elektron volt. Nah, di sini jawabannya dalam elektron volt, berarti mau nggak mau yang hasil dari E ini, hasil dari Hc per lambda, kita harus ubah menjadi elektron volt nantinya ya. Baru bisa kita kurangkan dengan si W. Oke. Jadi kita buat di sini langsung aja sama dengan H-nya 6,6 kali 10 min 34 kali C-nya kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 diperkan dengan lambdanya. Nah, ini lambdanya ini agak jelek ya. 660 ini kita buat juga 6,6 aja kali 10 pangkat, berarti karena komanya digeser ke kiri kita kurangi jadi pangkat min 7. Oke. Jadi di sini 6,6 kali 10 min 7. Oke, nah ini masih dalam joule teman-teman. Nah, 1 elektron volt 1,6 bla 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 joule. Berarti 1 joule dibagi kan. Jadi 1 joule sama dengan 1 per 1,6 kali 10 min 19 elektron volt. Berarti ini kita harus kaliin dengan 1 per 1,6 kali 10 min 19 baru dikurang dengan 2,3. Oke, begitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini angkanya memang diberikan bagus ya biasanya. Jadi kita nggak perlu pakai kalkulator. 6,6, 6,6 hilang. Ya kan? Kemudian pangkatnya dulu deh ya. Pangkatnya di sini min 34, di sini min 7 dicoret. Jadi berapa nih? Min 27 ya kan, min 27 min 27 dengan min 19 ya, min 19 yang bawah ini 27 dengan 19 ya, tentunya sisa min 8 ya, sisa pangkat min 8 dengan pangkat 8 pas hilang teman-teman. Ya udah, berarti sisanya 3 per 1,6 dikurang 2,3. 3 bagi 1,6 ini sekitar 1,8 gitu ya, 1,87 ya teman-teman, kurang ya, lebih kurang lah, kurang 2,3. Nah, coba lihat teman-teman, ini sebenarnya nggak perlu kita kurang-kurang lagi, pokoknya 3 bagi 1,6 itu kan lebih kecil dari 2
ya kan? Nah, artinya apa? Na artinya di sini kita bisa lihat bahwa E lebih kecil dari W. Jadi nilai E ini lebih kecil dari W. Karena E lebih kecil dari W, maka jawabannya adalah elektron tidak dapat keluar. Gitu ya. Jadi cahaya dengan panjang gelombang 660 nanometer yang datang ke logam ternyata tidak mampu mengeluarkan elektron karena fungsi kerjanya lumayan besar gitu ya. Lebih besar dari energi elektron. Jadi nggak bisa keluar. Nah, begitu teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup dulu ya teman-teman. Udah ada review materi singkat ya, semoga bermanfaat. Dan ada beberapa contoh soal. Jadi hitung-hitungannya itu teman-teman asal udah tahu konsepnya, ini nggak perlu dihafal rumusnya. Yang penting rumus skemanya ini tahu ya. Energi foton berubah menjadi dua hal, untuk ngeluarin elektron dan sisanya untuk bergerak. Kemudian nanti breakdown rumusnya tinggal diulang lagi aja kalau tadi lupa bagaimana rumusnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe untuk kalian belum subscribe agar nggak ketinggalan postingan-postingan selanjutnya. Ditekan aja tombol loncengnya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.